Mengerti, mereka akan mencoba muncul kembali di hadapanmu. Aku sadar ini akan sangat sulit bagimu, namun kau harus tetap tenang dan mengikuti apapun perintahku. Soji hanya mampu mengangguk tanpa menjawab sepatah kata pun. Kami mengikuti biksu itu dan meninggalkan rumah yang melindungi kami. Kami berjalan masuk ke tori dan menaiki tangga batu itu ke atas. Ryuichi hanya mengikuti kami sampai keluar rumah, dia kemudian membungkuk dan meninggalkan kami di tangan biksu itu. Merasa ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang kami kenal, kami bertiga mengikuti biksu itu. Dengan enggan, Soji terlihat sangat lelah dan ketakutan. Berupaya melindunginya, aku dan Takumi berjalan sambil mengapitnya. Kami berusaha sebisa mungkin menjaganya dari apapun yang dia lihat. Begitu kami sampai di anak tangga terakhir, kami melihat sebuah kuil besar. Namun mengejutkan, bagi kami, biksu itu tidak membawa kami ke sana, melainkan melewati sisi kanan kuil tersebut. Dan terus berjalan, di sana terdapat sebuah tori lain dan tangga-tangga batu menuju ke atas. Namun sebelum kami tiba di bawah gerbang itu, sang biksu berbicara pada kami. Soji, apa yang dia lakukan sekarang? Dia berdiri, Soji berkata, masih melihat ke sekeliling, dia selalu mengawasi dan mengikuti kita, kemanapun kita pergi. Dia sudah berdiri. Dia pasti sangat bersemangat karena kau bisa melihatnya. Biksu itu menjelaskan, kita sudah tak punya banyak waktu. Ayo, cepat. Ketika kami selesai menaiki anak-anak tangga tersebut, kami melihat kuil lain. Kuil ini lebih kecil, namun umurnya terlihat lebih tua daripada kuil yang ada di bawah tadi. Biksu itu berjalan ke bagian belakang kuil kemudian memanggil kami. Kami berjalan ke tempat di mana dia berdiri dan dia menjelaskan bahwa kami harus menghabiskan malam ini di dalam kuil untuk membersihkan diri kami dari apapun yang mencoba menempel pada kami. Begitu kami masuk, ternyata tak ada satu pun sumber penerangan dan kami juga dilarang berbicara sepatah kata pun hingga fajar tiba. Tentu kalian juga tak boleh menggunakan telepon genggam kalian juga. Sang biksu menjelaskan, semua yang menghasilkan cahaya tidak diperbolehkan di dalam kuil ini. Aku juga melarang kalian untuk makan dan tidur selama kalian berada di dalam kuil. Dia memberikan kepada kami masing-masing sebuah kantung aneh dan mengatakan pada kami untuk menggunakannya apabila kami benar-benar membutuhkannya. Aku menatapnya lekat-lekat. Kantung ini untuk apa? Sebelum aku bertanya, biksu itu seakan sudah bisa membaca pikiranku dan menjelaskan bahwa kantung itu tahan air. Aku pikir itu adalah toilet kami untuk malam ini. Memang sukar dipercaya, namun kami terpaksa menerima semua peraturan yang diberikan kepada kami. Setelah biksu itu selesai menjelaskan, kami diminta untuk meneguk air dari sebuah pipa bambu. Sebelum kami masuk ke dalam kuil, kami masuk ke dalam kuil satu persatu, namun ketika Soji masuk, dia menutup mulutnya tiba-tiba dan keluar untuk muntah. Takumi dan aku terkejut, namun ada yang lebih terkejut daripada kami. Biksu itu, dia segera kehilangan postur tenangnya begitu melihat apa yang terjadi pada Soji. Kalian tidak pergi ke kuil itu lagi hari ini, bukan? Hah? Tidak, tentu tidak, jawabku. Aneh, kalian hanya masuk sekali, namun upacara pembersihan langsung dimulai begitu kalian masuk. Bahkan kalian tak bisa masuk ke dalam kuil ini. Aku tak mengerti apa yang biksu itu katakan, namun dia menatap tas yang dibawa Soji. Selama kalian tinggal di hotel, apa seseorang pernah memberikan kalian sesuatu? Kami mendapat upah kami, namun hanya itu. Kemudian barulah kami teringat, oh ya, nyonya pemilik penginapan memberikan kami sebuah tas uang koin kecil, dan onigiri, sahut Takumi. Setelah mendengar hal tersebut, biksu itu bertanya pada Soji, apa kau kebetulan membawa benda-benda itu? Aku meninggalkan onigiri itu di tasku yang lain, namun kurasa aku punya uang koin dan amplop berisi upah kami. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan amplop dan tas uang koin yang kami terima. Sang biksu mengambil tas kecil itu dan membukanya. Semula aku berpikir tas itu akan berisi uang-uang koin sebagai bagian dari upah kami. Namun ketika dia membukanya dan memperlihatkan isinya pada kami langsung mundur. Dengan ketakutan, tas kecil itu berisi potongan-potongan kuku, sama seperti potongan kuku yang menggores kakiku kemarin. Kuku-kuku berwarna putih dan merah. Soji muntah lagi dan biksu itu memutuskan untuk mengambil semua barang yang kami bawa. Kami memberikannya dompet, telepon genggam,
dan benda lainnya yang kira-kira kami dapatkan. Dari hotel, biksu itu mengangguk pada kami dan membiarkan Soji minum dari pipa bambu itu. Kembali, kami bertiga masuk kembali ke dalam kuil. Kalian tak boleh membuka pintu ini, kata sang biksu, aku akan berada di kuil utama. Aku akan kembali menjemput kalian besok pagi. Dia berhenti sesaat dan menatap kami. Kalian tidak boleh berbicara pada apapun yang mungkin akan datang dari balik dinding. Kalian tak boleh berbicara satu sama lain juga. Kami tidak mengatakan pada siapapun di mana kalian berada, jadi tidak akan ada siapapun yang datang untuk kalian malam ini, ingat itu. Aku akan berdoa bagi keselamatan kalian. Biksu menatap kami lagi dan kami mengangguk ke arahnya. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Kami sudah tidak diperbolehkan berbicara, sehingga kami hanya diam, ketakutan. Biksu itu meninggalkan kami dan menutup pintu kuil itu rapat-rapat. Terasa sangat dingin di dalam kuil. Aku khawatir dengan syarat tak boleh makan dan minum. Namun aku merasa percaya diri kami bisa bertahan untuk malam ini. Bangunan itu sendiri sudah amat tua dan banyak celah-celah di dinding di mana papan-papan kayu bertemu. Kuil juga amat kecil. Karena masih siang, aku masih dapat melihat wajah Takumi dan Soji lewat cahaya yang masuk melalui celah-celah di dinding kayu. Ini pertama kalinya kami tidak saling berbicara meskipun kami berada sangat dekat satu sama lain. Aku mengangguk untuk mengatakan, segalanya akan baik-baik saja. Dan mereka mengangguk balik. Setelah beberapa lama, kami berhenti saling menatap satu sama lain dan berakhir saling membelakangi. Frustrasi pada kenyataan kami tak boleh saling berbicara. Waktu berjalan sangat lambat. Kami tak mengetahui berapa lama kami di sini atau jam berapa sekarang. Yang dapat kami lakukan hanya duduk di sini dan menunggu dalam kebingungan. Kami serasa menunggu sangat lama, namun masih terang di luar sana. Takumi mulai mengeluarkan suara. Heran dengan apa yang dia lakukan, aku menoleh untuk menyuruhnya diam. Ternyata dia memegang sebuah pena dan menghadapkan seutas kertas ke arah kami. Dia tak mengindahkan apa yang dikatakan sang biksu dan membawa pena ke dalam. Kertas yang dia tunjukkan kepada kami adalah bungkus permen karet. Mungkin benda itu ada di sakunya. Selama ini, apa yang kau lakukan? Aku memikirkannya beberapa saat. Biksu itu memang hanya melarang kami berbicara, bukan menulis. Jadi, sepertinya ini tak ada salahnya. Bagaimanapun aku merasa lega kami masih bisa berkomunikasi. Aku membaca apa yang ditulis Takumi di kertas itu. Apa kalian baik-baik saja? Aku mengambil pena itu dan menulis sekecil mungkin. Aku baik-baik saja, Soji. Aku memberikan kertas itu padanya dan dia menulis, aku baik-baik saja juga. Aku sudah tak mampu lagi melihat mereka. Dia kemudian mengembalikan kertas dan pena itu pada Takumi. Kami kemudian terus menggunakannya untuk berkomunikasi satu sama lain. Aku masih punya 4 lagi bungkus permen karet. Takumi menulis, semoga ini cukup. Tulislah, sekecil mungkin. Oke, aku setuju, kita tak akan bisa melakukannya saat matahari terbenam, jadi ayo kita menulis. Selagi bisa, apa kalian tahu jam berapa ini? Takumi menulis. Tidak, aku menggeleng. Sekitar jam 5, Soji menebak. Kita masuk ke sini sekitar jam 1, tulis Takumi. Jadi kita di sini baru 4 jam, aku menarik kesimpulan. Ini akan menjadi malam yang panjang. Dengan menulis itu, Takumi menghabiskan kertas. Pertamanya, tulisanmu terlalu besar, Yuki. Tulisnya pada kertas berikutnya. Aku membuat gestur minta maaf dan dia memberikan pena serta kertasnya kepadaku. Aku lapar. Aku menyerahkan kertas itu pada Soji, namun dia langsung memberikannya pada Takumi. Aku juga, balas Takumi. Ini aneh, pikirku. Saat kami tidak bisa saling berbicara tadi, ada banyak hal yang ingin kusampaikan. Namun begitu kami menemukan cara untuk berkomunikasi, kami justru tak bicara banyak. Namun ada satu hal yang ingin kuungkapkan sebelum matahari terbenam. Apapun yang terjadi, kita akan melewati ini semua. Tentu saja, tulis Soji. Bagaimana jika aku tiba-tiba ingin berteriak? Tanya Takumi. Sumpalkan sesuatu ke dalam mulutmu, saranku. Seperti apa? Tanya Takumi. Aku akan menyumpalkan kaosku, kata Soji. Berharap sajalah takkan terjadi sesuatu. Aku menulis, namun aku sendiri meragukannya. Biksu, itu memang tak mau berterus terang tentang apa sesungguhnya yang menimpa kami. Namun, dia menekankan bahwa sesuatu akan terjadi. Dengan pikiran itu,
Aku berharap waktu akan segera cepat berlalu. Namun aku sangat takut, apa yang akan terjadi ketika malam tiba. Rasa takutku ketika aku berdiri di ujung tangga di kuil itu kembali menyeruak.